Wah, kalian dan aku bakal masuk ke cerita seru nih. Di Akademi Profesional Pertama Jang Chan, guru mengumumkan kelulusan teori dan hari ini adalah hari kebangkitan. Bakat sekaligus momen perdana masuk Dungyan, guru mulai memanggil nomor ID siswa untuk ritual ini. Setelah bertahun-tahun jadi beban tak berdaya di dunia ini, jagoan kita, Lin Ya, sangat menantikan momen kebangkitannya. Di sini, pendekar pedan dan penyihir adalah kelas paling populer, disusul prajurit. Tapi karena penyembuhannya ampas, mobilitas buruk, dan hampir tanpa daya serang, kelas pendeta berada di kasta terbawah. Padahal dengan modal senjata keren dan bakat bagus, kelas lain bisa asik solo Dungyan, kecuali pendeta pesakitan. Pendeta cuma bisa sembunyi di belakang tim, numpang cari pengalaman, dan kasih penyembuhan. Pokoknya jadi bahan lawakan banget. Sumu lalu bertanya apa kelas pilihan jagoan kita nanti, tapi dia menjawab, percuma dipikirkan, karena nanti juga ketahuan mana yang cocok. Setelah kebangkitan bakatnya, para murid langsung heboh menangisi kecantikan Mumu. Bahkan ngamuk saat jagoan kita santai mengelus kepalanya. Murid-murid kesal, karena menganggapnya sok hebat dan penasaran bakat apa yang bakal dia dapatkan. Womu lalu memulai tasnya lebih dulu dan berhasil membangkitkan bakat tingkat langka bernama Kuat. Semua orang langsung takjub melihat bakat langka milik Womu ini. Tapi Womu malah penasaran bagaimana jagoan kita mencari perhatian Mumu. Mumu pun heran kenapa temannya selalu mengabaikan omongan orang. Dia menjawab santai kalau dirinya cuma fokus untuk menjadi yang terkuat. Tiba giliran jagoan kita dipanggil ke atas panggung, dan mendadak jiwanya terpental masuk ke dimensi lain. Ketika naga biru dan merah keluar dari cahaya, lalu merasuk ke tubuhnya. Dia terkejut melihat dirinya sukses membuka bakat tingkat mitos yang sangat langka. Pembalikan langit dan bumi. Bakat tingkat mitos ini belum pernah ada sebelumnya, makanya dia memilih untuk menyembunyikannya. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Sistem menunjukkan kalau bakat luar biasa ini bisa membalikkan semua kemampuan miliknya, peningkatan bisa mengubah sifat keahliannya, dan efek penguatan saat ini mengurangi konsumsi mana sebesar 10%. Efek transformasi saat ini membuat buff menguntungkan jadi merugikan. Dan sebaliknya, bakat ini baru bisa ditingkatkan setelah levelnya mencapai 10. Jagoan kita pun merenungkan bakat mitosnya yang luar biasa karena bisa membalikkan semua efek. Sesuka hati secara bebas, membuatnya sadar kalau musuh mustahil membunuhnya. Tapi, kalau dia cuma memakai serangan biasa tanpa skin, atau malah disembuhkan pendeta lain, itu justru melukainya. Dia sekarang paham kenapa fitur sembunyikan bakat ini ada. Setelah pengumumannya sengaja dirahasiakan, semua orang langsung mengira dia mendapat bakat ampas dan Mumu cuma terlalu tinggi menilai dirinya. Mumu maju untuk membangkitkan bakatnya sementara jagoan kita pergi ke patung Dewi untuk memilih jalurnya. Sambil memilih pekerjaan, dia berpikir kalau bakatnya yang hampir tak terkalahkan ini adalah kemampuan tingkat dewa yang sangat mutakhir. Demi memaksimalkan potensi gila ini sekaligus menutupi segala kekurangannya, dia malah memilih profesi pendeta dan langsung mengonfirmasi pilihannya. Dia pun resmi berubah menjadi seorang pendeta. Saat mengaktifkan skill pembalik, sihir penyembuhannya langsung berubah menjadi kekuatan pencabut nyawa yang mengurangi darah musuh sebanyak 50 poin. Dia menyadari efek pengurangan nyawa murni ini tidak akan bisa ditahan oleh sirah pertahanan lawan. Strategi bertarungnya kini sangat jelas, tapi dia juga harus ekstra waspada terhadap sihir penyembuh atau penguat dari rekannya, sebab dalam kondisi terbalik, bantuan mereka malah akan melukai tubuhnya sendiri. Semua orang pun mulai menertawakan Lin karena memilih jalan pendeta dan menganggapnya cuma ingin sembunyi di belakang tim. Sementara itu, Mumu berhasil membangkitkan bakat tingkat legendaris bernama air mata biogenesis yang membuatnya bisa memanggil jiwa dunia lain. Semua orang langsung terkesima dengan bakat hebat Mumu dan penasaran apa pilihannya. Mereka kembali mengejek Lin yang dianggap ampas dibanding sang Dewi. Mumu akhirnya memilih jalur penyihir. Dan keputusan itu dinilai sangat tepat, karena bisa membangkitkan aliansi profesional. Namun, sang guru justru lebih tertarik mengamati jagoan kita, yang secara sukarela memilih menjadi pendeta. Kalian pasti berpikir dia bakal langsung setuju kan? Tapi tunggu dulu. Mumu langsung berlari menghampiri jagoan kita, untuk pamer profesinya, sekaligus mengajaknya masuk ke dalam Dungyan bersama-sama.
Namun Linya langsung menolak mentah-mentah ajakan itu karena mengaku punya rencana sendiri. Tak lama, sistem mengumumkan bahwa dugaan uji coba pemula telah dibuka dan menyarankan murid-murid berkelompok. Saat itulah, Wong Sui mendekati jagoan kita untuk meminta bantuannya membujuk Mumu agar mau bergabung dengan timnya, bahkan menawarkan imbalan tumpangan gratis dalam kelompok mereka. Tapi, tentu saja ditolak. Kepala sekolah pun datang memperingatkan kalau bertarung melawan segerombolan monster liar membutuhkan kerja sama tim yang solid. Beliau menasihati jagoan kita agar melupakan dendam pribadinya terlebih dahulu. Namun Linya menegaskan kalau dia sama sekali tidak menyimpan dendam apapun. Dia hanya ingin menjelajah dunia sendirian demi mendapat pengalaman maksimal. Membuat kepala sekolah heran bukan main. Beliau mengingatkan bahwa aksi nekatnya ini bisa berujung maut. Namun Linya bersikeras, dia sanggup melakukannya solo demi bisa naik level dengan cepat tanpa dicurigai murid lainnya. Langkah ini juga diambil demi menyembunyikan bakat rahasianya agar tidak terbongkar. Kepala sekolah hanya bisa terheran-heran melihat rasa percaya diri anak ini. Sementara sistem terus memberi peringatan bahaya. Namun dia tetap nekat melangkah masuk sendirian ke dalam dungeon hutan serigala yang terkenal. Sangat menantang bagi pemula, meski kerja sama kelompok sebenarnya bisa meminimalisir adanya korban jiwa. Bahkan meraih peringkat B saja sudah dianggap pencapaian luar biasa di sini. Dungeon ini juga menyediakan mata air penyembur di tengah area untuk membantu para pemula memulihkan darah mereka. Keberadaan mata air ini otomatis membuat peran pendeta makin tidak dihargai di sini. Tapi, jika ada murid yang terlalu gegabah memancing segerombolan serigala sekaligus atau melangkah terlalu dalam ke area terlarang, kematian sudah pasti menanti mereka. Sebagai pemilik bakat tingkat mitos, jagoan kita tentu tidak sudi mengincar peringkat biasa, sehingga dia langsung menuju ke wilayah terlarang. Di kedalaman hutan tersebut, Linya langsung dihadang oleh kawanan serigala liar yang memiliki serangan gigitan dengan efek pendarahan terus-menerus selama 3 detik penuh tanpa henti. Jagoan kita langsung melepaskan sihir penyembuh terbaliknya, memberikan 50 poin kerusakan murni yang menewaskan serigala itu seketika. Tapi keajaiban terjadi saat sisa kawanan mulai menggigit tubuhnya. Efek gigitan mereka justru berbalik menambah 20 poin darahnya. Ditambah pemulihan pasif 2 poin per detik dari efek pendarahan. Dia lalu memakai sihir pengurung untuk mengunci kawanan serigala. Sihir pengurung itu seketika menguras habis mana milik serigala hingga mereka lumpuh total. Melihat serigala bertumbangan, dia menyadari betapa saktinya mantra pembalik ini untuk membantai monster-monster level rendah. Dengan cepat dia melancarkan sihir penyembuh terbalik lagi untuk melenyapkan mereka seketika. Mengingat satu monster kecil memberi 10 poin pengalaman, dia yakin bisa langsung menembus level 4 hari ini. Target utamanya adalah Raja Bos tersembunyi, dan dia sangat optimis bisa mengalahkannya meski hanya berselisih 1 tingkat saja. Setelah waktu jeda sihir penyembuhannya selesai, dia langsung menggunakannya kembali. Dia terus membantai kawanan serigala hingga pertempuran selesai. Setelah mematikan efek pembalikan semesta serta sihir penenang, dia mengalokasikan seluruh 2 poin atribut baru miliknya langsung ke status kecerdasan. Karena sudah memiliki kemampuan memulihkan diri tanpa terluka, sekaligus memulihkan mana secara terus-menerus, dia ingin fokus memaksimalkan poin atribut demi menghasilkan daya rusak terbesar, agar bisa membunuh lawan seketika. Sementara itu, kalian dan aku bisa melihat kepala sekolah mulai panik saat menyadari Linya nekat melangkah menuju zona terlarang demi menantang bos tersembunyi tingkat 5, Sang Raja Serigala ke-8. Beliau menduga bakat tersembunyi milik Linya pastilah berada di tingkat legendaris atau bahkan jauh di atasnya, namun karena informasi bakat itu dirahasiakan, perhatiannya terpaksa dialihkan ke murid-murid lainnya. Rekan kerjanya bahkan berani bertaruh kalau anak ini sanggup memecahkan rekor dunia tersebut. Di sisi lain, mereka melihat Mumu sebagai gadis yang sangat ambisius, namun masih minim pengalaman bertarung lapangan. Nah, kalian harus lihat petualangan gila ini saat Mumu membekukan serigala di penjara bawah tanah dengan sihir esnya yang super keren. Tapi tiba-tiba, kawanan serigala lain langsung datang menyerbu mereka, dan dia bersiap kabur. Tapi Mumu sadar kalau reputasinya sebagai dewi bakal hancur jika dia lari.
Jadi dia memilih bertahan demi melindungi timnya dengan sihir peniruan tubuh. Sementara itu, karakter utama kita naik ke level 3 dan kembali memasukkan poinnya ke kecerdasan. Tiba-tiba dia mendengar suara bising dari kejauhan dan melihat bos tersembunyi. Raja Serigala Kegelapan adalah bos rahasia yang sangat dilarang dalam catatan akademi. Banyak murid berbakat terluka parah atau cacat setelah melawannya. Bahkan calon pahlawan pun tewas mengenaskan di sini. Sejak saat itu, hutan ini dianggap sebagai area terlarang oleh akademi. Linia terus mengamati Raja Serigala dari kejauhan. Serigala liar selalu berkumpul di sekitarnya, tapi kadang mereka bertingkah biasa saja dan pergi mencari tempat yang nyaman. Serigala liar ini sering berkeliaran alih-alih langsung kembali ke sarang mereka. Melihat mereka sering berpencar seperti itu, karakter utama kita sadar bahwa dia bisa menghabisi mereka satu demi satu. Dia terus membantai serigala liar itu untuk mengumpulkan poin pengalaman demi menghadapi Raja Serigala Kegelapan. Dengan cara ini, dia bisa memancing anak buah bos sekaligus menaikkan levelnya. Setelah naik ke level 4, jagoan kita akhirnya berhadapan langsung dengan Raja Serigala Kegelapan dan sistem pun menunjukkan status sang bos. Darat dan daya serangnya 50 kali lipat dari serigala biasa, membuat petualang pemula bisa tewas seketika. Tapi tentu saja, karakter utama kita bukanlah petualang biasa yang lemah. Saat serigala itu menyerang, darah Linia malah bertambah. Dia pun merasa sangat percaya diri bisa menang. Begitu masa jeda sihirnya selesai, dia langsung merapalkan sihir pembalik penyembuhan yang seketika mengurangi darah sang Raja Serigala. Nah, perhatikan baik-baik saat serigala itu menyerang dengan cakarnya, namun berhasil dihindari. Linia bos itu pun mengamuk meski semua anak buahnya sudah habis. Saat sang bos melompat untuk menerkamnya, Linia kembali menggunakan sihir pembalik penyembuhan yang langsung menumbangkan Raja Serigala Kegelapan itu. Berkat kemenangan ini, jagoan kita mendapatkan 1000 poin pengalaman dan langsung naik ke level 5. Dia mendapatkan peti perunggu sebagai hadiah uji coba, serta peti perak tambahan karena berhasil menyelesaikan pencapaian tersembunyi dan membunuh bos akhir. Namun, karena sihir pembalik penyembuhan tidak dihitung sebagai serangan fisik, Linia sempat ragu apakah dia bisa mendapatkan penilaian peringkat Triple S. Sementara itu, sistem tiba-tiba mengumumkan ada murid yang berhasil lulus dengan penilaian peringkat Triple S hingga membuat sesi akademi gempar. Sang kepala sekolah benar-benar terkejut melihat pencapaian luar biasa ini. Dan setelah melihat pencapaian tersembunyi itu terbuka, dia yakin hanya Linia yang berani masuk ke area terlarang tersebut. Para staf lain juga tidak percaya ujian ini bisa diselesaikan tanpa terluka sedikit pun. Mumu pun ikut melongo karena dia sendiri hampir mati demi mendapatkan peringkat A. Lalu penasaran siapa si jenis misterius ini, sekaligus mencemaskan keadaan temannya itu. Di sisi lain, jagoan kita membuka peti perak dan mendapatkan buku keahlian langka penyakit mematikan, 5 poin atribut bebas, serta belati bayangan dengan kelas peralatan perak yang bisa meningkatkan daya serangnya sebesar 50 poin, penetrasi pelindung 10 poin, dan peluang efek pendarahan 5%. Ditambah lagi, keahlian penyembuhan suci memberikan aura pemulihan dalam radius 10 meter, yang mengembalikan 100 poin darah secara instan, serta memulihkan 20 poin darah per detik. Sedangkan keahlian penyakit mematikan akan mengutuk semua musuh dalam radius 10 meter dengan aura jahat, yang mengurangi 100 poin darah, serta memberikan efek pendarahan selama 10 detik dengan kerusakan 20 poin per detik. Jagoan kita langsung mempelajari kedua kemampuan hebat tersebut. Meski waktu jedanya lama dan memakan banyak mana, hal itu tidak jadi masalah di tahap awal permainan. Daya rusak tinggi berskala luas ini sudah cukup menjadikannya keahlian terkuat saat ini. Ditambah efek pikiran jernih, waktu jedanya kini tidak terasa dan dia pun sukses melampaui penyihir terkuat sekalipun. Mengenai belatinya, dia berencana menjualnya kepada para pemain kaya raya demi memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa membebani paman dan bibinya. Kalian pasti tahu kan, kalau hadiah terbesar di sini adalah 5 poin atribut bebas yang sangat langka karena biasanya hanya dapat 2 poin dari naik level. Poin ekstra ini cuma bisa didapat dari tantangan khusus atau membuka peti rahasia. Ditambah lagi, jika penyelesaian penjara bawah tanah
tidak mencapai peringkat S ke atas, maka poin atribut tidak akan diberikan. Namun berkat peringkat triple S miliknya, dia mendapat bonus 5 poin. Dia pun memutuskan untuk memasukkan semua poin tambahannya ke atribut kecerdasan Ibran. Sejak hari ini, dia resmi menjadi penyihir paling ekstrem sekaligus pendeta pembawa petaka terkuat. Saat gerbang portal terbuka, semua murid bersorak antusias menantikan kedatangan tim peringkat Triple S. Namun mereka mendadak melongo saat melihat Linya keluar sendirian karena mengira tim aslinya masih di dalam. Mumu langsung bertanya kepadanya, sementara Wongu masih meremehkan jagoan kita ini. Saat itu juga, jagoan kita langsung memamerkan belati perangnya untuk dijual kepada para pembunuh. Bayaran, semua orang terbelalak melihat peralatan kelas perak itu dan mulai melakukan penawaran harga. Harga tertinggi mencapai 50.000 koin. Tiba-tiba saja, seseorang menawar hingga 100.000 koin aliansi. Padahal, pendapatan tahunan keluarga biasa hanya sekitar 10.000 koin aliansi saja. Artinya mereka harus berhemat tanpa makan dan minum selama 10 tahun demi uang segitu. Semua orang terkejut mendengar tawaran fantastis itu dan Linya pun langsung menjual belatinya. Petualang lain langsung mengerumuninya dengan berbagai macam pertanyaan karena tidak percaya dia bisa menyelesaikan ujian sendirian dengan hasil terbaik. Para guru akademi pun menolak percaya bahwa dia berhasil mendapatkan nilai setinggi itu. Di masa sekarang, bahkan tidak ada satupun pemain profesional tingkat atas dalam tahap pemula yang bisa memenuhi syarat untuk meraih peringkat Triple S. Wongu pun kesal dan menuduh Linya telah berbuat curang karena pendeta tidak mungkin sekuat itu. Sang kepala sekolah akhirnya menengahi dan mengingatkan bahwa mereka sekarang sudah menjadi murid magang. Mulai hari ini hingga 30 hari ke depan, mereka harus mempersiapkan ujian profesi terpenting dalam hidup mereka. Kedepannya, apakah mereka akan tetap menjadi orang biasa atau pahlawan pelindung dari serbuan iblis? Semua itu ditentukan lewat hasil ujian nanti. Kepala sekolah pun menyarankan mereka untuk menggunakan penjara bawah tanah tingkat rendah yang ada di area rahasia untuk menaikkan level hingga 10. Karena ujian nanti harus dilakukan secara berkelompok, Linya sudah menentukan pasangannya. Dia tahu meski Mumu terlihat cuek, aslinya dia sangat perhatian dan setia kawan. Namun gadis itu juga mudah ditipu. Walau Mumu punya bakat hebat sekarang, Linya tetap ingin melindunginya sesuai janji kepada paman dan bibinya. Dia pun mengajak Mumu pergi ke area luar. Penjara bawah tanah Gua Batu memiliki tingkat kesulitan normal, di mana mereka harus mengalahkan Raja Racun, serta tingkat kesulitan sulit yang mengharuskan mereka membunuh Raja Kalajengking dalam batas waktu tertentu. Jika tidak, Raja Kalajengking akan mengamuk tanpa kendali. Pemilihan tingkat kesulitan ini sangat menentukan karena monster di dalamnya akan jauh lebih kuat dan membutuhkan kerja sama tim. Tentu saja, tantangan yang lebih berat juga menawarkan hadiah yang jauh melimpah. Area khusus pemula ini biasanya memiliki tingkat kesulitan normal, sulit, dan tingkat kesulitan mimpi buruk. Namun Gua Batu ini hanya menyediakan tingkat normal dan sulit saja. Melihat Linya memilih tingkat kesulitan yang tinggi, Mumu khawatir dirinya hanya akan menjadi beban untuk mengejar peringkat. Tetapi Linya menjelaskan bahwa tempat ini memiliki trik rahasia untuk menghindari monster dan langsung menyelesaikan tantangan. Berdasarkan informasi dari para senior, pola monster dan road di sini memang sudah tetap, percaya deh. Kalian juga bakal takjub dengan kemampuan analisis Linya yang luar biasa ini. Mumu sendiri sudah lama menyadari bakat terpendam sahabatnya tersebut. Dia sering melihat Linya sibuk mempelajari data monster walau nilai ujian teorinya selalu pas-pasan, membuat semua orang mengira dia gampang ditindas padahal aslinya jenius luar biasa. Yuk ikuti saya buat lihat petualangan gokil ini di mana Mumu sangat yakin temannya bakal jadi pahlawan dunia, tapi di dalam gua kristal berkilau ini, Lia memperingatkan kalau bahayanya jauh lebih besar. Dungeon ini memaksa tim kecil untuk bergabung dengan kelompok lain. Jadi selain monster berbahaya, mereka juga harus waspada dengan persaingan ketat sesama tim. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar terdengar dan salah satu pemain terpental keras menabrak dinding gua. Wong Sui yang terus dikebuki monster akhirnya menyadari kalau tingkat kesulitan dungeon ini benar-benar di luar dugaannya selama ini. Lalu, sistem memberitahukan
bahwa sengatan berakun dari monster iblis itu bisa melumpuhkan siapa saja yang terkena. Wong yang gemetaran melihat pahlawan kita datang dan langsung mengemis bantuan sambil mengungkit perjanjian aliansi akademi mereka. Sayangnya pahlawan kita memilih mengabaikan mereka dan lari untuk menamatkan Dungeon sendirian. Dia memberitahu temannya kalau kalajengking di sini sangat takut air dan tidak punya metode serangan jarak jauh. Dia lalu menyuruh Mumu mengikuti semua perintahnya agar aman dari racun. Saat Mumu tidak sengaja membuat suara berisik, Linya menambahkan bahwa kalajengking di gua ini juga sangat peka terhadap suara. Tiba-tiba, seekor kalajengking raksasa langsung menghadang jalan. Pahlawan kita menggunakan teknik penjarahan dan seketika menumbangkannya dengan mudah. Membuat Mumu sangat terkejut. Dia menjelaskan syarat utama membolos kelas adalah bisa menghindari pengawasan para monster dengan mengambil jalur alternatif yang tidak biasa. Mereka pun sampai di area mata air rahasia. Linya dan Mumu langsung melompat masuk dan berenang menyeberang ke sisi lain. Pahlawan kita mengambil batu, lalu melemparkannya untuk memancing para monster. Semua kalajengking langsung mengalihkan perhatian padanya. Dan dia sengaja memancing mereka agar berkumpul mendekati mata air tersebut. Lin langsung menggunakan mantra sihirnya untuk menyapu bersih semua monster sekaligus. Mendapatkan 2000 poin pengalaman. Seluruh tim Wong dibuat melongo menyaksikan pembantaian instan yang luar biasa ini. Mumu kemudian menggunakan sihir pembeku es miliknya dan menghabisi sisa kalajengking yang tersisa. Dia berhasil naik ke level 4. Setelah semua anak buah kalajengking mati, pahlawan kita fokus menghadapi Raja Kalajengking. Sebagai monster boss, dia mampu melawan rasa takutnya pada air dan nekat berenang. Sihir pembeku es Mumu ternyata hanya memberikan dampak 10 poin kerusakan saja. Nah, perhatikan baik-baik di bagian ini. Mumu panik melihat pertahanan tebal sang bos. Tapi pahlawan kita dengan tenang memberitahu kalau titik lemahnya berada tepat di perut ruas kedua. Tiba-tiba, bos itu melancarkan serangan cepat, namun mereka berdua berhasil menghindar. Pahlawan kita menyuruh Mumu terus membuat pijakan es. Lalu dia merangsak maju mengaktifkan teknik penjarahan miliknya, menghasilkan 150 poin kerusakan. Dia lalu memberi kode pada Mumu untuk memakai sihir pembeku es. Begitu sang bos membuka celah, protagonis kita langsung mendaratkan serangan kritikal telak, sebesar 1000 poin kerusakan, dan langsung membunuhnya seketika. Mumu benar-benar syok melihat temannya menumbangkan bos sekuat itu dengan sangat mudah. Berkat keberhasilan mereka menyelesaikan tantangan ini secara sempurna, peringkat pahlawan kita pun langsung naik menjadi triple S. Dia mendapatkan peti harta karun emas dan 5 poin status gratis. Sementara Wong dan timnya langsung bersujud memohon ampun padanya. Lin memperingatkan mereka agar merahasiakan kejadian hari ini jika tidak ingin kena batunya. Lalu Pergen, sang protagonis pun masuk ke ruang teleportasi rahasia untuk membuka peti hartanya sendirian. Saat dibuka, dia memperoleh keahlian gelembung racun tape pertumbuhan untuk kelas penyihir, sepatu badai tingkat emas, pedang besar pemburu tingkat perak, cincin zamrud tingkat perak, dan 5 poin status bebas. Pedang besar pemburu memiliki efek meningkatkan serangan sebanyak 200 poin dan kekuatan 5 poin dengan efek pasif penghancur pelindung. Sementara sepatu badai tingkat emas itu meningkatkan kelincahan sebanyak 10 poin, kecepatan gerak 30%, serta efek pasif langkah bayangan. Lalu buku keahlian gelembung racun emas bisa memanggil bola racun yang meledak menyebarkan kerusakan area. Keahlian ini juga berpeluang meracuni musuh selama 5 detik. Terakhir, cincin zamrud tingkat perak miliknya bisa mengurangi waktu tunggu pengaktifan semua. Kemampuan sebesar 10% secara konstan. Mumu sangat takjub melihat semua hadiah berharga dari peti emas tersebut. 2 perlengkapan emas memang sangat bagus untuk awal permainan. Tapi harta karun sesungguhnya adalah cincin perak itu. Cincin itu sangat berharga dan bisa laku 1 juta koin jika dijual di pelelangan umum. Pahlawan kita tanpa ragu langsung menyerahkan buku keahlian elemen racun itu kepada Mumu. Karena biasanya menggunakan sihir es, dia ragu bisa mempelajarinya karena batasan kelas penyihir. Tapi begitu tangannya menyentuh buku itu, sebuah kejutan luar biasa terjadi hingga membuka bakat tersembunyinya. Bakat tersebut bernama Master 5 Elemen. Mumu terkejut luar biasa karena belum pernah mendengar bakat Sonic ini sebelumnya. Dengan menguasai berbagai elemen berbeda,
dia jelas akan mendapat keuntungan besar. Kalian pasti menebak bakat ini bakal jadi senjata rahasia Mumu kan? Benar sekali. Dia lalu bertanya bagaimana temannya memakai 5 poin status gratis. Tapi pahlawan kita menolak membagikan metodenya. Di luar Dungen, para pemain lain cemas akan gagal menyelesaikan misi belantara ini. Tiba-tiba Linya dan Mumu berteleportasi keluar. Membuat semua orang kagum sekaligus mulai menggosipkan kemampuan rahasia Linya. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah datang mendekat. Huang Xiaoping turun mencari gadis cantik yang dibicarakan oleh Lao Jiao sebelumnya. Mumu langsung menggenggam erat tangan temannya dan mengajaknya buru-buru pergi dari sana. Dia sangat membenci pemuda itu karena suka memanfaatkan kekuasaan keluarga demi menyelesaikan misi, serta mempermainkan gadis miskin. Tapi pemuda menyebalkan itu justru nekat menghalangi jalan untuk berkenalan lebih jauh. Perhatian semua orang langsung beralih ke sana sambil berbisik kalau dia adalah calon peraih nilai ujian tertinggi. Mumu dengan tegas menolaknya dan beralasan kalau dia sudah memiliki seorang pacar. Si playboy sombong itu langsung menatap tajam targetnya. Protagonis kita dengan santai mendorong si playboy agar menjauh dari mereka. Hal itu membuatnya mengamuk lalu melayangkan tinju dengan keahlian menyerangnya. Namun begitu serangannya mendarat, protagonis kita mengaktifkan teknik penjarahan balik sehingga si penyerang justru menderita lukanya sendiri. Pemuda kaya itu berteriak marah karena merasa telah dicurangi lawannya. Dengan wajah polos, protagonis kita berkata bahwa dia tidak melakukan apapun karena kelasnya hanyalah seorang pendeta biasa. Seluruh penonton dibuat terkejut heran melihat pemuda kaya itu terkapar lemas. Karena kesal dia menyerang lagi, tapi malah melukai tangannya sendiri. Pahlawan kita rupanya baru saja menguji efek penyembuhan terbalik pada profesional dan sadar kalau tekniknya bisa memberikan dampak buruk. Meskipun babak belur, si keras kepala masih menantang berkelahi dan bersumpah akan membuatnya berlutut. Beruntung rekannya, Jihong, mengingatkan kalau sesama profesional dilarang menggunakan kemampuan bertarung di tempat umum. Dia heran bagaimana seorang pendeta berbekal senjata mawar bisa melukai orang hanya lewat sentuhan kulit saja. Dia juga tahu desas-desus di forum sekolah tentang kehebatan pahlawan kita saat ini. Jihong sadar kalau Linya pasti memiliki bakat tersembunyi yang sangat kuat. Jadi dia langsung meminta maaf mewakili temannya, karena tidak ingin memicu keributan besar di area sekolah mereka sendiri. Si playboy berteriak kesal kenapa temannya justru meminta maaf bukannya langsung membalas pukulan. Itu, Jihong membantu temannya berdiri, lalu berbisik bahwa pemuda emosional itu pasti akan terus membuat kekacauan. Dia memberikan sebuah kartu berisi uang senilai 50.000 koin dan menyarankan protagonis kita agar membolos sekolah selama sebulan penuh demi menghindari masalah tidak penting dari temannya yang pendendam. Dia bahkan menawarkan bantuan untuk meningkatkan level di dalam Dungyeon agar tidak tertinggal ujian. Nanti, sang protagonis menilai Jihong orang yang cerdik karena lebih suka mencari muka daripada bertarung bodoh. Meskipun malas mencari masalah, dia sebenarnya penasaran seberapa banyak anak buah yang bisa dikumpulkan oleh si pemuda kaya itu. Karena ini kesempatan emas untuk menguji seberapa kuat potensi tempur sejatinya. Di sisi lain, Mumu menatap heran pada selebaran panduan Dungyeon buah buatan pahlawan kita dan ragu. Apakah ini bisa laku mahal di forum? Tapi pahlawan kita menjamin semua orang haus status gratis. Di luar area gua, sekelompok petarung profesional memperhatikan panduan itu dengan penuh keraguan. Akhirnya salah satu dari mereka memutuskan untuk membelinya seharga 5.000 koin aliansi guna, membuktikan kebenaran panduan tersebut. 3 menit kemudian, dia keluar dengan takjub karena berhasil lolos tingkat S. Kisah ini makin seru, jadi pastikan kalian terus ikuti kelanjutannya di video berikutnya ya. Halo guys, mari kita ikuti kisah seru ini, di mana panduannya laku keras dan forum penuh ulasan positif. Semua orang kaget karena naik kelas semudah itu, sampai pesanan terus banjir dan mata Mumu menyala emas saat melihat uang sebanyak itu. Tapi panduan ini mulai menarik perhatian beberapa agensi besar. Mereka mencoba melacak orang di balik panduan tersebut. Untungnya tokoh utama kita menggunakan teknik pertasan hebat untuk menghapus semua jejaknya. Mereka berhasil melacak EP itu sampai ke Akademi Jungjoon, membuat atasan mereka penasaran dengan kejadian aneh di sana akhir-akhir ini. Sementara itu,
pahlawan kita juga berhasil menemukan pembeli untuk pedang besarnya. Seharga 80.000 dan si pembeli langsung setuju tanpa banyak drama. Mumu sampai melongo melihat tumpukan uang hasil kerja keras pahlawan kita. Tapi Linya justru ingin menembus lebih banyak penjara bawah tanah lagi. Walaupun senjata kelulusan tingkat perak adalah perlengkapan awal terbaik, Linya tahu itu pasti akan segera digantikan. Bahkan dengan senjata tingkat atas sekalipun, tanpa kesadaran bertarung yang mumpuni, seseorang hanya akan jadi umpan di ujian nanti. Di sisi lain, Mumu bertanya kepada pahlawan kita, mengapa dia membuang waktu menyusun panduan demi uang. Padahal waktu ujian masih sangat lama dan kekuatannya juga berkembang sangat cepat. Linya kemudian menjawab bahwa dia melakukan semua ini demi melindungi orang-orang tercinta karena mereka telah menjaganya selama bertahun-tahun. Di kehidupan sebelumnya, dia hanyalah anak yatim piatu tanpa keluarga. Dunia baru ini adalah anugerah terindah baginya karena di sini dia memiliki orang tua yang sangat menyayangi dan melindunginya. Sayangnya, 10 tahun setelah badai iblis berakhir, para kerabatnya justru memperlakukannya dengan kejam dan berharap dia mati agar mereka bisa membagi harta warisan orang tuanya. Tokoh utama kita mulai teringat saat kerabatnya bertengkar memperebutkan hak asuh dirinya dan warisan tersebut. Mereka bahkan berniat mengurungnya seperti seekor anjing peliharaan dan terus berdebat demi mendapatkan bagian yang jauh lebih besar. Pahlawan kita tidak berdaya melawan, jadi dia memilih kabur. Rencananya adalah bertahan hidup dan membalas dendam kepada mereka. Namun tiba-tiba paman dan bibinya membawa dia pulang serta merawatnya seperti anak kandung sendiri. Mereka membantunya perlahan dan bahkan merebut kembali warisan orang tuanya tanpa mengambil sepeser pun. Untuk diri mereka sendiri, para kerabat serakah itu diseret ke pengadilan dan dihukum. Tanpa bantuan dari paman dan bibinya, dia tidak akan bisa sekolah atau menjalani kehidupan layak seperti sekarang. Mencari uang adalah caranya membalas budi kebaikan mereka. Baginya, menjadi lebih kuat adalah satu-satunya jalan untuk melindungi 3 orang paling berharga dalam hidupnya dan mencegah masa lalu kelam terulang kembali. Sekarang perhatikan baik-baik. Seorang siswi tahun pertama bernama Baiji tiba-tiba mendekatinya dan bertanya apakah dia adalah sang ahli pedang. Melihat penampilannya yang imut tapi memakai nama pengguna kakak berotot, Linya mengira dia hanyalah perantara transaksi saja. Namun Baiji bersikeras bahwa itu memang akun miliknya. Tokoh utama kita pun heran apakah gadis kecil ini memang kuat dari lahir atau sengaja memasukkan semua poin statusnya ke kekuatan fisik. Dia menyuruhnya memeriksa pedang itu baik-baik karena barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Baiji menerima pedang itu dan saat dia mengayunkannya dengan sangat mudah, barulah dia sadar kalau itu murni kekuatan aslinya. Meski begitu, Baiji seolah tidak percaya pedang luar biasa ini hanya dihargai 80.000 saja, padahal tip langka seperti ini sangat jarang ada di angkatannya. Saat dia mencari tahu di pasar luar, harga pedang perburuan sejenis bahkan menembus angka 200.000. Melihat gadis ini yang sama sekali buta tentang harga pasar, pahlawan kita menduga dia adalah anak orang kaya yang manja. Sembari menyelesaikan transaksi, dia menasihatinya agar memeriksa harga dulu sebelum membeli lain kali. Begitu pembayaran selesai, saldo tokoh utama kita langsung menembus angka 1 juta. Dan dia resmi menjadi anggota kartu emas. Saat berjalan pergi, sebuah keajaiban muncul dan sistem memberitahu bahwa dia menerima efek khusus bernama pandangan Dewi Keberuntungan yang akan meningkatkan tingkat kotak harta di setiap penjara bawah tanah yang dia selesaikan. Baiji menjelaskan itu adalah bakat miliknya dan bertanya apakah dia boleh bergabung ke tim ujian. Tokoh utama terkejut mengetahui Baiji memiliki efek keberuntungan bawahan, bakat yang sangat langka dibanding kemampuan legendaris lainnya. Menatapnya langsung, dia yakin gadis itu tidak berbohong soal kemampuannya yang bisa ditingkatkan. Membuatnya sadar kalau bakat ini hampir mustahil untuk dikalahkan. Terlebih lagi, penerapan kekuatan ini sangat luas. Dan dengan bantuan efek ini, seseorang bahkan bisa membuka kotak harta karun tingkat legendaris. Hingga mitologi, Linya bertanya apakah Baiji sudah memberitahu orang lain. Dan dia menjawab belum pernah sama sekali. Dia juga menceritakan batasannya bahwa kemampuan itu
hanya bisa dipakai maksimal 3 kali seminggu dan hanya dapat diberikan kepada satu orang saja tiap kali digunakan. Pahlawan kita segera memperingatkan gadis kecil itu agar tidak memberitahu. Kalian pasti tahu kan betapa bahayanya jika rahasia ini bocor. Pahlawan kita memperingatkan bahwa efeknya terlalu berharga dan langka. Dan jika sampai tercium oleh orang lain, itu pasti mengundang niat jahat. Dari para petualang jahat, mereka bahkan bisa mengurungnya dan merampas kebebasan serta masa depannya. Namun, Baiji malah penasaran karena mengira aliansi petualang adalah tempat yang memang seharusnya mereka tuju nanti. Sebuah organisasi berskala global yang memimpin umat manusia melawan ancaman kegelapan. Li-nya menjelaskan bahwa di dalam sana terdapat faksi-faksi dengan hubungan yang sangat rumit, penuh intrik perebutan kekuasaan hingga kasus pembunuhan. Dia kemudian mengajak Baiji masuk ke dalam timnya dan berjanji akan menjaganya dengan baik. Baiji merasa sangat terkejut saat menerima tawaran tersebut. Lalu pahlawan kita pun memperkenalkan diri secara resmi kepada rekan barunya. Sesaat kemudian, Baiji bertemu dengan Mumu, mereka saling menyapa dan berkenalan dengan hangat. Baiji merasa kagum pada sosok Mumu, sementara Mumu menganggapnya sangat menggemaskan. Pahlawan kita akhirnya mentraktir mereka berdua makan besar, sekaligus memberitahu rencana untuk menantang penjara bawah tanah selanjutnya. Lokasi yang ingin dia tuju adalah labirin bawah tanah goblin tingkat mimpi buruk. Demi mendapatkan poin kebebasan untuk anggota timnya, dia memutuskan masuk sendirian terlebih dahulu, guna menyusun strategi terbaik bagi mereka. Tingkat mimpi buruk sendiri merupakan kesulitan paling tinggi, di mana kotak harta karun emas menjadi jaminan hadiah minimal yang akan didapatkan. Namun, monster di dalam sana memiliki status yang telah ditingkatkan pesat, membuat petualang pemula bisa tewas seketika jika ceroboh. Hal ini membuat Mumu menjadi sangat khawatir akan keselamatan sahabatnya tersebut, dan melarang keras dirinya melakukan misi bunuh diri itu. Walau pahlawan kita meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja, Mumu tetap percaya petualang tingkat tinggi pun bisa celaka di tingkat kesulitan tersebut. Dia berteriak memperingatkan bahwa beberapa pemain di atas tingkat 10 bahkan terluka parah dan sudah lama tidak ada yang berani mencobanya. Melihat Mumu yang begitu emosional dan marah besar, Baiji pun ketakutan, lalu memilih kabur. Pahlawan kita akhirnya mengalah dan berjanji hanya akan menantang tingkat kesulitan biasa saja, lalu mengajak mereka pulang untuk makan malam bersama. Mumu setuju, namun mengancam akan melapor ke orang tuanya jika dia bohong. Padahal dalam hati, dia sudah berencana untuk menyelinap pergi sendirian guna menaklukkan tempat tersebut. Sementara itu, seseorang mengunggah foto pahlawan kita saat berada di titik teleportasi akademi ke forum komunitas online. Forum pun mulai ramai bergosip tentang apakah mungkin menyelesaikan tantangan itu sendirian. Sementara yang lain berdebat sengit apakah murid peringkat teratas memang harus berasal dari Akademi Jungjun. Mumu terus asyik melihat ponselnya sampai Li-nya terpaksa merebutnya agar dia segera bersiap makan. Malam, di meja makan, seluruh keluarga berkumpul membicarakan soal ujian. Sang paman sangat mengagumi tekad kuat pahlawan kita dan mengingatkannya agar tidak bekerja terlalu keras. Ternyata Mumu sempat mengadu pada paman tentang kelakuan tokoh utama kita, sehingga mereka mencoba membujuknya agar menjalani hidup yang lebih sehat serta stabil. Li-nya bercanda sedikit lalu meyakinkan pamannya bahwa dia tidak akan memaksakan diri melampaui batas kemampuannya. Paman kemudian menyodorkan sebuah kartu ATM kepada pahlawan kita. Dia sempat menolak karena penghasilannya sudah cukup besar. Namun sang bibi tetap memaksa agar dia menerimanya. Pahlawan kita merasa sangat bersyukur atas ketulusan paman dan bibinya selama ini. Demi mereka, dia bertekad menjadi lebih kuat dan segera melangkah menuju gerbang labirin tingkat mimpi buruk. Sementara itu di tempat lain, Xiaong berteriak marah menuduh Xiao Qihong telah mengkhianatinya. Qihong mencoba menjelaskan bahwa dia hanya ingin menyelamatkannya, karena jika tidak, saat ini dia pasti masih terbaring lemah di rumah sakit. Xiaong terus memaki temannya itu dan menyebutnya tidak berguna. Saat Xiao Qihong berjalan keluar, temannya melemparkan gelas kaca ke arahnya sambil menyuruhnya pergi. Qihong berbalik dan membalas bahwa dia memang pantas dihajar sampai babak belur hingga ibunya sendiri tidak akan mengenalinya lagi.
Chi-Hong lalu tertawa mengejek dan mengingatkan Xiaung bahwa dia bahkan tidak punya ibu. Hal itu membuat Xiaung murka dan menegaskan bahwa hubungan pertemanan mereka telah berakhir. Chi-Hong sangat tahu masalah besar yang dihadapi Xiaung saat ini. Li-nya bahkan bisa dengan mudah melukainya tanpa keahlian aktif apapun. Ditambah lagi beredar rumor tentang seseorang yang menembus labirin sendirian dan menjual strategi hingga populer di kalangan siswa. Penasaran kelanjutannya? Mari kita ikuti terus petualangan gokil tokoh utama kita ini. Satu kota berarti Xiaowang tamat. Xiao Fang langsung memanggil anak buahnya untuk mengumpulkan banyak orang bersenjata lengkap demi memberi pelajaran pada siswa sombong ini. Tapi, mari kita lihat apa jadinya. Mengunjungi penjara bawah tanah Goblin. Tempat ini adalah salah satu dungeon paling menantang saat ini, karena durasinya lama dan syaratnya berat. Bahkan para profesional berpengalaman pun enggan datang kemari, tapi di sini dia bisa menemukan peti emas unggulan. Ditambah efek keberuntungan, membuka peti platinum, dan mendapat 10 poin atribut tambahan. Bakal sangat mudah bagi tokoh utama kita saat menghadapi prajurit Goblin. Waktu dimulai. Tujuannya kali ini adalah menguji teknik membunuh cepat miliknya. Syarat mendapat peringkat 3S di sini adalah mengalahkan bos wilayah rahasia dan membantai semua monster tanpa barang khusus. Namun ada 2 poin unik. Pertama, selesaikan setiap lantai kurang dari 10 menit. Dan yang kedua adalah membantai Raja Goblin sang bos wilayah rahasia sambil menahan gempuran anak buahnya. Di detik kelima, para Goblin berkumpul di gerbang. Detik ke-30, pahlawan kita melibas prajurit Goblin. Menit kedua, lewat 5 detik, dia berlari kencang ke kedalaman lantai 1 bawah tanah, lalu berhadapan langsung dengan Kapten Goblin, persis seperti dugaannya. Begitu pahlawan kita tiba di gerbang, dia langsung mengaktifkan kemampuan penyembuhan, sukses menyapu bersih lantai 1 kurang dari 4 menit. Kemampuan pemulihan sucinya naik ke level 2. Dan pintu perunggu menuju lantai 2 pun terbuka lebar. Setelah menyelesaikan lantai 1 hanya dalam 5 menit. Ini membuktikan rute penarikan monster di lantai pertama sangat efektif. Bahkan jika kerusakannya kurang, dia masih punya waktu 5 menit untuk menyelesaikannya. Pahlawan kita melewati lantai 2, 3, dan 4 dengan mudah lalu tiba di lantai 5 terakhir. Langsung berpindah ke istana Goblin. Sang Raja Goblin duduk di singgasananya. Terlihat kesal karena ada manusia lancang yang masuk. Tokoh utama kita sempat terkejut, harus langsung menghadapi bos terakhir tanpa ada kroko penghalang. Sang Raja langsung menyerang dengan jurus area luas. Belahan Gemper, sekarang perhatikan baik-baik, kegesitan saja tidak cukup di sini. Dia segera menghindar ke samping untuk menjauhi area dampak. Lalu tiarap demi mengurangi efek gelombang kejut. Setelah Goblin itu mendarat, menariknya. Dia memilih membalikkan kerusakan dari belahan gempa dan tusukan tombak tersebut. Kesehatan tokoh utama kita justru bertambah, lalu membalikkan gelombang kejut area. Dari gempa tadi, dia balas menyerang sang Raja Goblin, menghasilkan 200 kerusakan. Lawannya menggunakan jurus tombak naga. Efek pembalik langsung memulihkan 200 darahnya dan menaikkan daya serang. Sebesar 40 poin, sang Raja melancarkan jurus lain, namun sadar serangannya tetap sia-sia. Karena frustrasi, dia menjadi murka dan merasa telah menemukan kelemahan mutlak dari lawannya ini. Raja Goblin memanggil semua anak buahnya. Pahlawan kita kagum melihat kekuatan bos tingkat mimpi buruk ini. Tapi menurutnya belum saatnya mengeluarkan jurus pamungkas. Sang Raja langsung memerintahkan pasukannya menyerang langsung tanpa menggunakan kemampuan sihir apapun. Mengira hanya sihir yang tidak mempan pada pahlawan kita. Para prajurit Goblin mulai menyerbu membabi buta, namun dia menghindar dengan mudah. Serangkaian yang mengenai dirinya justru berbalik menguntungkannya. Sang Raja semakin murka melihat lawannya menerima serangan tanpa luka sedikit pun. Apalagi tatapan tenang dari pahlawan kita terasa sangat merendahkannya. Tokoh utama kita menggunakan kemampuan pembalik untuk menguras habis darah Raja Goblin. Sang Raja semakin murka dan menantangnya berduel secara adil. Pahlawan kita pun berhenti lalu berbalik arah untuk bertarung secara terbuka. Begitu dia menancapkan tongkatnya dan mengalirkan energinya. Sang Raja Goblin langsung gemetar ketakutan melihat kekuatan Dewa Iblis di tangannya. Kekuatan dahsyat itu turun dari langit bagai hujan, mengalir ke setiap sudut istana
dan seketika menyapu bersih seluruh goblin. Darah sang raja tersisa 1% saja, hingga nyali bertarungnya langsung ciut. Tokoh utama kita pun menggunakan efek carahan pemulihan, pembalik, dan menghabisi sang raja goblin. Kalian pasti menduga dia bakal kesulitan, kan? Tapi Linir justru mendapat 5.000 poin pengalaman, naik ke level 7. Meraih peringkat 3S, dan peti emasnya meningkat menjadi peti platinum berkat efek keberuntungan baik. Pahlawan kita sangat kagum dengan kemampuan ini. Terlebih sisa waktu Dungen membuatnya bisa masuk sekali lagi. Dia membuka peti tersebut dan mendapatkan berbagai item luar biasa. Hadiah ini sungguh memukau. Kemampuan pancaran bintang memberikan pemulihan kelompok area luas serta pengurangan kerusakan. Namun dengan efek terbalik, ini berarti area hancurnya jauh lebih luas dan daya ledak instan tinggi, sekaligus melemahkan pertahanan musuh serta melipat gandakan kerusakan. Dengan begini, monster apapun bisa tewas seketika. Dia merayakan kemampuan kelompok barunya yang setara tingkat taktis ini, lalu mempelajari pancaran bintang dulu. Sedangkan untuk cahaya suci, dia tetap mempelajarinya, meski biasa saja. Dia mengalokasikan 15 poin atributnya ke kecerdasan, sehingga statusnya melonjak drastis. Begitu Linia keluar dari portal, dia langsung dicegat oleh Mumu. Hai sempat berpura-pura bodoh, namun akhirnya mengaku telah menaklukkan Dungen tingkat mimpi buruk. Mumu berkata kalau dia tiba-tiba punya ide dan ingin mencoba Dungen ini. Saat mereka berdiri di luar portal, Xiao akhirnya menemukan mereka. Dia memberitahu anak buahnya bahwa pahlawan kita memang cari perkara, namun anak buahnya menolak karena terlanjur takut setengah mati dengan pahlawan kita. Akhirnya, Xiaowang memutuskan maju sendiri. Tokoh utama kita pun mendaftarkan buku jurus cahaya suci dan busur badai pasir bersama panduan tingkat mimpi buruk peringkat S untuk dijual. Para pengguna langsung ngiler melihat kemampuannya menyelesaikan Dungeon tingkat tinggi tersebut. Forum pun mulai bergosip bahwa Linya, sang penjual pedang besar, dan orang yang menaklukkan Dungeon sendirian dengan peringkat 3S adalah orang yang sama. Namun, kolom komentar malah menghujat si pembuat teori konspirasi karena menganggap Lin adalah profesional hebat berbakat luar biasa. Panduannya mulai laku, dan Lin mendapat tawaran membeli buku jurus cahaya suci seharga 100.000 koin dan busur badai pasir seharga 150 koin. Menerima total 500 koin aliansi yang ternyata di bawah harapannya. Tokoh utama menduga karena panduannya tidak menyertakan cara mengalahkan Raja Goblin dengan sempurna di bagian akhir. Tidak ada yang mau membelinya. Padahal masalahnya, meski dia membuat panduan seperti itu, tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Namun, setidaknya Dungeon tingkat mimpi buruk ini meningkatkan kualitas perlengkapannya dan uang hanyalah prioritas kedua bagi dirinya. Dengan sisa 15 jam efek keberuntungan, pahlawan kita memutuskan beristirahat sejenak untuk memulihkan energi sebelum lanjut ke Dungeon. Berikutnya, saat dia sedang berjalan santai, sebuah mobil mendekat dan dia melihat Xiaolong di dalamnya. Dia langsung mengingatkan Xiaofang soal kejadian terakhir kali. Tapi anak buahnya justru mengancam keluarganya. Pahlawan kita murka, lalu setuju memberi mereka duel dengan syarat jangan menangis nanti. Xiaowang memarahi anak buahnya, lalu melarangnya ikut campur dalam pertarungan. Dia sangat percaya diri bahwa perlengkapan mahalnya bisa membantu menandingi kekuatan pahlawan kita, namun berbisik lirih ke anak buahnya untuk menjalankan rencana awal. Pahlawan kita tahu kalau Xiaofang membawa banyak pasukan bantuan. Dia santai di mobilnya mendesak musuh segera bertarung. Xiaowang mengancam akan membuat pahlawan kita merangkak bagai anjing. Namun Linia bertekad membuatnya menyesal masih hidup. Xiaowang membawa lawannya masuk ke dalam hutan lebat. Tokoh utama kita heran melihat begitu banyak orang lalu menawarkan pertarungan 1 lawan 1 atau dikeroyok sekaligus. Xiaowang memilih duel 1 lawan 1 dengan penuh percaya diri bahwa dia bisa menang. Lalu menghunuskan pedang bayangan tingkat berlian. Saat semua petarung menyerbu ke arah pahlawan kita, dia memanggil tongkatnya lalu melompat mundur. Anak buah musuh terkejut melihat kelincahannya. Dia terus mempermainkan mereka. Anak buah Xiaowang melancarkan tebasan serbu. Pahlawan kita memilih menggunakan bakat takdir pembalik. Anak buah itu mulai menertawakannya, namun mendadak batuk darah hebat. Dia sangat terkejut melihat lawannya sanggup menembus pertahanan. Baju zirah tingkat emasnya tanpa melayangkan pukulan pun
Dia bangkit kembali sambil mengira lawannya hanyalah pendeta biasa, lalu menyerukan teman-temannya untuk mengeroyok bersama seluruh petarung. Mengepung pahlawan kita, Linnea mengaktifkan kecemerlangan ilahi bintang pembalik miliknya. Rantai sihir langsung muncul dan mengikat semua orang seketika. Anak buah musuh Sop menyadari bahwa mereka tumbang hanya dengan satu serangan saja. Nah, percayalah, kalian dan saya pasti tak sabar melihat kelanjutan nasib Xiao Fang yang masih sombong pamer baju zirah berlian hasil lelang puluhan juta koinnya itu. Momen 100 riuk kita lihat kisah gila ini. Si anak buah shock berat pas lihat zirah jiwa grup Huang dari lelang elit Cina. Xiaowong mengancam bakal bikin lawannya berlutut pas dia maju memakai zirah tingkat berliannya yang berkilau, mengira Linir bakal ketakutan. Tapi jagoan kita mengingatkan, kalau kelemahan dalam diri gak akan hilang. Seberapa mahal pun barang yang dia pakai. Xiao Pang ngamuk dan langsung berlari menerjang. Hero kita melompat ke udara, bikin musuhnya melongo. Saat Xiao berusaha melawan Lin, anak buahnya malah shock, karena gak paham gimana bisa jagoan kita mengalahin semua petarung dalam sekejap dengan sekali gerakan dan damage yang luar biasa gede. Si anak buah ngerasa kalau lawannya ini bukan manusia lagi, melainkan monster dari gerombolan iblis. Melihat lawannya bergerak sangat lincah, Xiao mengira kalau semua poin statusnya cuma ditaruh di kelincahan. Dia menyombongkan zirah mahalnya dan yakin bisa menumbangkan hero kita hanya dengan satu serangan. Tapi jagoan kita cuma bilang kalau status dasarnya terlalu ampas. Xiaowong mengayunkan senjata, tapi hero kita gampang menghindar dan mulai menyerang balik. Hanya dengan satu pukulan saja, jagoan kita menghasilkan 1000 poin damage, langsung menghancurkan zirah kain dan set kelas berlian itu. Xiao Fang kaget melihat zirah doanya hancur lebur. Dia lalu mengaktifkan serangan tebasan beruntun. Disusul tebasan 3 kali dan sapuan angin puyuh, tapi hero kita menghindar dengan santai. Saat Xiao mencoba bangkit, tiba-tiba dia malah kena damage konstan, sampai berguling kesakitan di lantai. Dan hero kita malah menyembuhkannya kembali. Linir bilang, kalau serangannya bisa dengan mudah menembus zirah itu. Dia lalu menyuruh musuhnya menyerahkan semua perlengkapan tingkat berliannya dan berjanji untuk tidak cari gara-gara lagi. Tapi Xiaowong menolak keras dan langsung kena damage tambahan lagi. Dia ngamuk dan bersiap memakai jurus pamungkasnya. Sementara jagoan kita malah santai duduk di lantai, tanpa rasa takut. Tiba-tiba, tulang-tulang Xiao Pang mulai retak. Hero kita berdiri, lalu menyembuhkannya lagi. Tapi Xiang malah membawa-bawa nama bapaknya yang kaya raya buat mengancam jagoan kita. Paling benci diancam dan langsung menguras sisa nyawa musuhnya lagi. Setelah sekarat, dia sembuhkan Xiao Pang, lalu dikuras lagi nyawanya. Dia terus menyiksa lawannya tanpa ampun. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Saat jagoan kita menunjukkan kekuatan aslinya, para anak buah Xiao Pang ketakutan setengah mati kalau bos mereka bakal tewas. Sementara itu, sebuah kamera terus merekam seluruh pertarungan itu. Orang-orang mulai menonton siaran langsung papan peringkat, sambil bergosip tentang kejadian heboh hari ini. Begitu penonton makin ramai, mereka mulai membahas sosok terkenal yaitu anak orang kaya angkatan kedua, Xiao Fang. Dan heran kenapa perkelahian ini tidak diselesaikan diam-diam saja. Selama siaran berlangsung, penonton makin heboh saat melihat keahlian baru yang ditunjukkannya. Mereka penasaran dari mana Xiao dapat keberanian memakai skill sekuat itu. Lalu, Xiao Pang malah mulai berteriak dan mengumpat kasar. Seketika, opini publik langsung berubah total. Para penonton mulai menghujat sikap buruknya, tidak menyangka orang berkedudukan tinggi seperti dia bertingkah memalukan. Begitu Lin mulai mengeluarkan kemampuan sihirnya, fokus semua penonton langsung beralih sepenuhnya kepada jagoan kita. Mereka memuji kemampuannya menyembuhkan, sekaligus memberikan damage luar biasa. Karena sangat langka ada pendeta yang berani menghajar prajurit berzirah kelas berlian. Kamera siaran langsung lalu menyorot wajah Lin dengan jelas, membuat orang-orang mengenalinya dan bertanya, apa dia murid akademi profesional Kota Jiang. Mereka juga membahas perselisihan beberapa hari lalu dan merasa kalau Xiao Pang kali ini benar-benar apes besar. Dua komentator mengaku kenal Linir di sekolah, menceritakan kalau dialah orang pertama yang berhasil menamatkan Dongyeon sendirian. Memperkuat dugaan kalau dia membangkitkan bakat tingkat tinggi. Penonton langsung mengulik rekor Dongyeon masa lalunya.
meski bukan dari tingkat profesional besar. Lalu mulai heboh membicarakan daftar barang rampasan kelas SS miliknya yang luar biasa. Foto transaksi barang-barang itu membuat suasana makin memanas. Bai berusaha mengalihkan perhatian penonton, tapi orang-orang tetap fokus pada potensi baru dari kelas pendeta ini sampai membentuk klub penggemar linear. Banyak yang mulai terang-terangan membela pihak tertindas dan mengecam Xiaolong yang dianggap sombong cuma demi memikat wanita. Pasti kalian juga berpikir hal yang sama kan? Kelakuan anak sulung konglomerat ini memalukan sekali karena suka meremehkan rakyat jelata. Alhasil, netizen langsung mencapnya sebagai anak nepotisme. Gak butuh waktu lama, bapaknya yang bernama Tianyi Huang ikut diserang karena dituduh selalu melindungi kelakuan busuk anaknya. Boikot terhadap perusahaan Huang pun mulai ramai disuarakan netizen. Menyebutnya perusahaan sampah hingga harga saham mereka terjun bebas. Mumu memperlihatkan siaran langsung itu ke orang tuanya, mendesak agar mereka memberi pelajaran pada Xiaoying. Namun ibunya menolak dan berkata kalau sifat Xiaopang memang sudah rusak, jadi biarlah hidup sendiri yang nanti memberi pelajaran keras pada orang sepertinya. Saat Mumu mendebat, ibunya memperingatkan kalau ikut campur malah bikin mereka terlihat sama buruknya dengan Xiaopang. Dia yakin Lin bisa mengatasi masalah kecil ini sendirian. Sementara itu, Ketua Aliansi Profesional bertanya, apakah Lin sudah resmi mendaftar di dunia kerja? Dia berkomentar kalau bakat baru Linir bisa dengan mudah membawanya ke peringkat legendaris. Tapi sayang sekali, potensi sahabat itu terbuang sia-sia karena dia cuma seorang pendeta. Padahal seorang jenius langka sepertinya seharusnya direkrut langsung oleh aliansi profesional. Anggota aliansi lain setuju untuk membawa Lin masuk. Namun pembicaraan beralih menyudutkan bapaknya Xiang yang kini harus bertanggung jawab. Mereka menuntut tindakan tegas atas kelakuan putranya yang bodoh. Ketua Huang meyakinkan kalau dia sudah menyiapkan ganti rugi dan meminta maaf atas nama Xiaopang. Berjanji kalau dia bakal menangani kasus ini dengan serius. Di arena pertarungan, utusan kiriman bapaknya Xiaopang tiba dan memohon agar Lin berbelas kasih. Mendengar itu, Xiaopang tertawa putus asa, mengira bapaknya akan menghabisinya. Lin bertanya pada si asisten apa sang ketua sedang menekannya, lalu menantang jika sang ketua ingin bicara, dia harus datang langsung sendiri. Asisten segera mengklarifikasi kalau ketua mengutusnya untuk menyerahkan kompensasi dan meminta maaf atas nama Xiaoying. Xiaopang menangis histeris, sementara Lin mulai menimbang-nimbang pilihan yang ada. Sesaat kemudian, Lin tersambung telepon dengan Ketua Huang yang kembali meminta maaf. Lin menyahut santai kalau itu tidak masalah. Sang ketua lalu berjanji mengganti semua barang milik Lin yang hilang sesuai kemampuannya. Lalu meminta Lin menyerahkan Xiang kembali agar bisa dididik dengan benar. Melihat kesempatan emas ini, Lin langsung meminta 3 set perlengkapan berlian tanpa batasan kelas, 1 set pendeta, 1 set penyihir, 1 set prajurit, ditambah 5 juta koin aliansi. Dia menantang apakah Ketua Huang sanggup memenuhinya. Mendengar ganti rugi segila itu, Ketua terdiam syok dan bertanya apa Lin sedang bercanda. Permintaan mustahil itu bikin dia mematung. Bingung bagaimana mencari 3 set perlengkapan berlian tanpa batasan kelas berbeda bahkan jika dia mencarinya ke seluruh negeri. Setelah panik sesaat, dia memberitahu Lin kalau butuh beberapa hari untuk mengumpulkan ketiga set tersebut, karena tidak ada di gudangnya saat ini. Jika masih tidak ketemu, dia berjanji akan mencarinya langsung ke dungeon khusus. Bahkan aliansi siap memberi sumber daya tambahan demi mempercepat prosesnya. Namun, saat berbicara, sang ketua menyadari kejanggalan. Tingkah bodoh anaknya tanpa sengaja malah mempermalukan posisinya di jet pribadi. Dia segera membenarkan kacamatanya dan melacak sumber kamera siaran. Lalu sang asisten maju mendekati kamera siaran langsung dan menjelaskan pada penonton kalau masalah ini telah selesai, sang ketua sudah meminta maaf dan rencana ganti rugi pun telah disepakati. Nah, mari kita tunggu kelanjutannya. Lin sendiri mulai heran kenapa pihak aliansi mendadak meliriknya. Dia curiga kalau mereka semua sebenarnya sudah mengetahui bakat rahasia miliknya. Ketua lalu melanjutkan penjelasannya bahwa dia bisa memberikan akses ke seluruh dungeon rahasia di sekitar kota Zheng. Dia menyebutkan dari 50 dungeon di sana.
Ada beberapa area rahasia konflik faksi. Ayo ikut saya, kita bakal melihat bagaimana Lin melibas Dungen itu. Sang ketua sempat ragu, apakah itu cukup untuk seorang pemula. Tapi sebenarnya, dia punya rencana tersembunyi dengan menawarkan akses Dungen tersebut. Dia ingin mendekati tim Lin untuk membangun relasi yang lebih erat. Ketua meminta Lin membawa rekan setimnya di lain waktu. Lin pun setuju, lalu berjanji akan menjernihkan suasana di forum para profesional. Dia bahkan berencana melakukan siaran langsung saat makan malam nanti. Sang ketua sangat memuji kebaikan hatinya. Lalu panggilan pun berakhir. Lin mengembalikan ponsel itu ke asisten sang ketua dengan tenang. Dia berkata akan melepaskan Huang karena ayahnya sudah meminta maaf dengan tulus. Sang asisten menimpali bahwa persaingan di dunia profesional memang sangat kejam hingga sering membuat orang menjadi gila. Keesokan harinya, mereka bertiga mendatangi restoran bintang 5 yang sangat mewah. Tempat ini terkenal dengan koki internasional terbaik dan pelayanan kelas atas. Setiap tamu mendapatkan pelayan khusus demi kenyamanan maksimal. Baik datang sendiri maupun berkelompok, semua diservis layaknya raja. Di sana, Mumu memperingatkan Lin agar tetap waspada selama makan malam meskipun ketua Huang sudah meminta maaf secara terbuka sebelumnya. Lin menenangkannya karena merasa permintaan maaf itu tulus. Sang ketua melihat potensi besar pada dirinya dan ingin menjalin kerjasama jangka panjang. Mereka pun melangkah masuk ke ruang makan pribadi. Di dalam ruangan, ketua Huang menyambut mereka dengan sangat ramah. Dia mempersilakan rekan Lin duduk dan kembali meminta maaf atas kelakuan buruk putranya. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena gagal mendidik anaknya, hingga putranya menjadi sosok yang sangat memalukan. Momu dan Baiji sangat terkejut melihat kebaikan sang ketua. Bagaimana mungkin pemimpin asosiasi sebesar itu bisa sangat rendah hati sedangkan anaknya sangat menyebalkan. Sementara itu, Lin kagum melihat perjuangan sang ayah demi anaknya yang tidak berbakti ini. Dia pun menjabat tangan ketua dan berkata bahwa masalah lama sudah selesai dan dia memaafkan Xiao Pang. Setelah obrolan itu, sang ketua mengeluarkan peralatan tempur sebagai hadiah. Lin langsung memeriksa apakah barang itu cocok dengan perlengkapannya sekarang. Ternyata, efeknya justru luar biasa. Item itu memperkuat efek penyembuhan, meningkatkan daya tahan, bahkan melipat gandakan pertahanannya. Lin mengangguk puas. Baiji mengucapkan terima kasih dengan tulus. Sementara Mumu menganggap ini hal biasa bagi orang kaya. Nas, di sini bagian serunya. Perhatikan baik-baik. Para penonton siaran langsung juga berpikiran sama. Mereka percaya permintaan maaf itu tulus, karena tidak ada yang mau rugi demi barang semahal ini. Banyak penonton mulai luluh dan setuju bahwa keputusan memaafkan putranya adalah langkah adil, mengingat ganti rugi yang sangat besar. Setelah itu, tim Lin menikmati hidangan mereka dengan tenang. Sebelum mereka pergi, sang ketua memperingatkan bahwa banyak wartawan sudah menunggu di luar restoran. Dia lalu memberikan tiket masuk khusus ke Dungen tingkat mimpi buruk bernama Tanah Tulang kepada Lin. Sesuai dugaan, para wartawan langsung menyerbunya begitu keluar. Mereka membombardirnya dengan pertanyaan tentang bakat barunya dan apakah dia bisa menyelesaikan. Dungen sendirian, Lin mengabaikan mereka begitu saja. Dia terus berjalan menembus kerumunan, meninggalkan para wartawan dalam keadaan bingung dan gigit jari. Sementara itu, Xiao Pan yang terbaring di rumah sakit terkejut saat sesosok makhluk misterius muncul di hadapannya. Dengan kesal dia bertanya siapa sosok itu. Makhluk itu menjawab dengan tenang bahwa dirinya adalah Maui, iblis tingkat tinggi berdarah murni dari jurang maut yang memiliki kekuatan sangat dahsyat. Xiao Pang langsung mencibir. Dia mengira ada sosok hebat yang menjenguknya, ternyata hanya iblis murahan seperti ini. Dia bahkan mengancam akan mengirim iblis itu kembali ke jurang maut setelah dirinya sembuh nanti. Sungguh sombong sekali. Maui menyipitkan matanya karena kesal. Dia berpikir bahwa bocah ini terlalu banyak bicara padahal sekarang sedang menjadi bahan tertawaan seluruh negeri. Namun, sang iblis tetap menahan diri dan bersikap tenang. Dia mencoba membela kaumnya dengan mengatakan bahwa kekalahan sebelumnya hanyalah sebuah mundur taktis belaka. Sang iblis kemudian mulai memprovokasi Xiao Pan dengan menanyakan apakah dia rela menerima semua kehancuran ini, mulai dari reputasinya yang hancur hingga ayahnya sendiri yang justru berpihak pada Lin dan mempermalukannya. Sang iblis mendekat dan membisikkan
bahwa Xiao Pang tidak perlu menanggung semua rasa malu itu sendirian. Kalian pasti mikir hal yang sama dengan saya. Dia pasti tergoda kan? Iblis itu menawarkan kekuatan dahsyat untuk menghancurkan semua orang yang telah mengejek dan mengkhianatinya melalui sebuah kesepakatan. Tapi di luar dugaan, Xiao Pang langsung menolak mentah-mentah. Dia mendorong iblis itu dengan sangat keras dan menyuruhnya pergi. Dia memperingatkan sang iblis bahwa ini adalah peringatan terakhir darinya. Dia tidak butuh bantuan dari makhluk rendahan dari jurang maut. Cakar sang iblis bergetar karena marah, seolah ingin membunuhnya saat itu juga. Namun, dia berhasil menahan emosinya dan mundur perlahan. Dia menatap tajam Xiao Pang dan berkata, jika bocah itu berubah pikiran, cukup panggil namanya saja. Setelah itu dia menghilang tanpa jejak. Sementara itu, di dalam area mengerikan tanah tulang. Dunia tingkat mimpi buruk ini dipenuhi pasukan tengkorak yang siap bangkit kapan saja. Begitu masuk, mereka langsung dikepung. Mumu kemudian bertanya kepada Lin berapa kali dia telah menggunakan bakat khususnya minggu ini. Lin menjawab baru sekali dan menyuruh Baiji untuk mengistirahatkan bakatnya karena dia sudah memakainya 2 kali. Lin menjelaskan bahwa saat ini item terbaik sekalipun tidak akan membawa banyak perubahan bagi mereka. Sebab mereka semua sudah memakai peralatan tingkat berlian yang sangat langka. Terlebih lagi, keluarga Huang memberi mereka akses khusus ke tingkat bencana, yang membuat potensi kekuatan mereka melesat tajam. Lin mulai menjelaskan rencana mereka. Target utama mereka di dunia ini adalah mengumpulkan poin atribut gratis, mendapatkan senjata tingkat platina, dan meraih peringkat strategi SSS. Mumu dengan percaya diri berjanji, mereka tidak akan ikut campur saat Lin bertarung. Untuk mendapatkan peringkat SSS, mereka harus menghabisi bos terakhir dan semua tengkorak hidup di Dungeon ini. Semua itu harus dilakukan tanpa menggunakan senjata khusus Dungeon, yaitu pedang suci. Baiji bergumam bahwa tingkat kesulitannya sebenarnya tidak jauh berbeda dari yang biasa mereka lalui selama ini. Mereka hanya perlu menggunakan pedang tersebut untuk menyelesaikannya dengan mudah. Mumu mengibaskan tangannya dan meminta temannya santai saja karena mereka pasti bisa melewatinya. Setelah mengumpulkan semua jarahan berharga, Lin menggunakan darahnya sendiri untuk memancing para tengkorak agar menjauh dari pedang suci tersebut. Dia bahkan sampai terbatuk darah karena tekanan yang sangat berat, membuat status atributnya menurun drastis. Mumu dengan cepat memberikan pil herbal untuk meredakan rasa sakit fisiknya. Lin terus bertarung mati-matian saat gerombolan tengkorak mengejarnya. Hal ini membuktikan bahwa teorinya memang sangat tepat. Monster tengkorak lebih menyukai bau darah manusia yang segar dibanding menjalankan tugas penjagaan. Mereka, Baiji yang melihat hal itu, merasa sangat khawatir dan bertanya, apakah mereka benar-benar tidak perlu membantu. Mumu meyakinkannya kembali bahwa Lin sanggup mengatasi ini sendirian. Lin akhirnya tiba di ujung area tanah tulang dan langsung mengaktifkan kemampuan penyembuhannya untuk menyerang musuh. Ledakan energi suci yang mendadak membuat para tengkorak terkejut. Mereka berhenti mengejar dan mencoba mundur setelah menyadari bahayanya. Namun Lin langsung merilis pembalikan kerusakan ilahi kepada mereka. Serangan itu bagaikan neraka yang runtuh menimpa mereka. Tulang-tulang mereka hancur berkeping-keping dan tubuh mereka meleleh menjadi abu. Tepat saat itu, mereka bertiga mendengar suara mengerikan dari dalam gua. Suara itu bertanya, mengapa mereka berani membangunkannya. Kesatria mayat hidup tingkat platina pun melangkah keluar dengan senjata di tangannya. Makhluk mengerikan itu langsung menebarkan aura penuh kebencian yang pekat. Lin menyadari ini saatnya menggunakan seni penyembuhan terbalik. Dia merilis teknik penjarahan yang langsung memotong 500 poin nyawa sang ksatria. Ternyata musuh ini jauh lebih rapot dari dugaannya. Dia terus membombardir monster mayat hidup tersebut dengan teknik penjarahan yang sama secara bertubi-tubi, hingga akhirnya sistem memberitahu bahwa ksatria itu telah memasuki kondisi terluka parah dan sekarat. Kondisi kritis itu justru mengaktifkan kemampuan pasif kemarahan mayat hidup yang melipat gandakan kekuatannya. Sang ksatria membuka matanya, lalu memanggil seluruh pasukan tengkorak untuk bangkit kembali dari kematian. Kejadian ini membuat Lin terkejut, karena tidak menyangka rencananya akan berbalik menyerang dirinya. Sang ksatria mengejeknya bodoh, karena telah menggali kuburannya sendiri, lalu menyuruhnya mengucapkan kata-kata terakhir.
Mendengar itu, Lin malah tertawa lepas. Kalian dan saya pasti tahu akhir dari monster bodoh ini. Karena pasukan yang baru bangkit hanya memiliki 100 poin nyawa saja. Kalian harus lihat ini. Lin bahkan belum pakai pedang suci, tapi cuma butuh 3 detik buat bantai mereka dan bom. Begitulah cara Linia melepaskan kekuatan epiknya hingga membuat darah musuh langsung tiris. Monster bangkit itu mati lagi untuk kedua kalinya, membuat sang ksatria shock berat. Linia menyuruhnya mengucapkan kata-kata terakhir sebelum mengaktifkan teknik pembalik pemulihan. Penjara darah yang sangat mematikan ini mengurangi darah musuh sebanyak 700 poin dan mengalahkan bos itu seketika. Dungyan pun selesai. Lalu sistem menghitung semua pencapaiannya dan langsung menaikkan peringkatnya menjadi peringkat triple S luar biasa. Dia mendapatkan peti emas dan platinum, serta mengaktifkan bencana turun tingkat 2 lewat neraka runtuh. Momo dan Baiju bersorak gembira. Tapi sistem menyala dengan pengumuman penting setelah Dungyan berhasil ditaklukkan. Karena berhasil melindungi pedang suci dan mengalahkan ksatria mayat hidup. Dia dihadiahi kunci pedang batu unik. Kunci ini bisa membuka gerbang Dungyan sekali pakai manapun di tanah kematian dalam kondisi apapun. Bahkan dengan tingkat kesulitan bencana tertinggi sekalipun. Dia sempat tidak percaya. Lalu sistem menanyakan apakah dia ingin membuka peti sekarang. Linia pun menjelaskan kepada gadis-gadis itu tentang keunikan hadiah ini. Bahwa item eksklusif Dungyan ini berbeda dari biasanya. Karena Dungyan beserta seluruh hadiahnya akan lenyap begitu kunci digunakan. Dia pun mulai menjelaskan tingkatan hierarki Dungyan yang ada di dunia mereka. Dungyan normal tingkat mimpi buruk biasa terlihat oleh pemula. Tapi setelah itu, ada tingkat malapetaka, musibah, bencana, hingga tingkat epic. Baiju pun bertanya apa hadiahnya jauh lebih menggiurkan. Mumu meyakinkan bahwa item yang jatuh di sini sangatlah unik. Linia heran kenapa tidak ada profesional yang bisa menjaga darah mereka tetap 100%. Tapi Mumu langsung menyuruhnya berhenti memikirkan kegagalan orang. Karena mereka masih punya peti yang harus segera dibuka. Dari peti emas, dia mendapat pembantaian dan tinju besi biru. Sementara peti platinum memberinya poin atribut tambahan yang sangat berguna. Dia tertawa menyadari tak ada satupun senjata yang cocok untuk seorang pendeta. Saat ditanya, apakah butuh senjata baru? Mumu mengangguk malu. Linia langsung memberikan pedang itu sambil mengajarinya cara pakai. Setelah tahu cara pakainya, dia bertanya tujuan selanjutnya. Lin menyuruh mereka meniru gerakannya untuk membersihkan tanah tulang sendirian demi mendapatkan peringkat S dan menambah pengalaman bertarung. Baiju pun langsung setuju. Tapi tunggu dulu, disinilah semuanya jadi kacau balau. Linya mendadak merasakan bahaya besar dan langsung melindungi Mumu saat melihat pria raksasa menyandera Baiju dengan pisau di lehernya. Pria kekar itu menuntut kunci pedang batu dan menyuruh Lin menyerahkannya jika ingin gadis itu selamat. Tak lama kemudian, gerombolan musuh lainnya mulai bermunculan dan langsung mengepung. Mereka dari segala arah. Ada penyihir, pendeta, dan 2 prajurit yang ikut mengelilingi si pembunuh penyandera Baiju. Sementara itu, Mumu sang penyihir dan Lin sang pendeta hanya berdiri tenang menyaksikan situasi tegang di depan mereka. Pembunuh itu mendesak untuk menyerahkan pedangnya lagi. Namun dengan berani, Baiju berbalik menyerang sambil mempertanyakan aksi konyol mereka. Penyihir lawan mencoba menyerangnya dengan sihir kuat. Tapi Baiju berhasil menangkisnya sebelum terjatuh. Penyihir itu memuji kekuatannya. Melihat kejadian tersebut, Lina dengan dingin memperingatkan mereka untuk melepaskan Baiju. Sekarang juga, jika masih ingin hidup. Tapi para prajurit sombong itu malah tertawa meremehkan tantangannya. Mereka menyuruhnya memberikan serangan terbaik. Tanpa ragu, Lin maju dan menghantam mereka dengan kejang menyakitkan. Ketakutan setengah mati, si penyihir dan pembunuh langsung kabur, meninggalkan rekan prajurit. Mereka yang sekarat. Kini prajurit malang itu pasrah di tangan Lin. Baiju segera bangkit dan berlari mendekat. Prajurit yang tumbang itu keheranan bagaimana level 10 bisa sekuat ini. Mumu pun mengeluarkan air mata bioniknya untuk menahan pendeta musuh. Setelah bertiga berkumpul kembali dalam posisi siap tempur, Lina menyuruh musuh mundur karena nyali mereka ciut untuk merampok. Namun, penyihir lawan kembali sambil mengumpat dan mengancam akan memperlihatkan neraka kepada mereka. Dia mulai merapalkan mantra mengerikan. Tiba-tiba,
Si pembunuh bergerak aneh layaknya boneka voodoo. Dan penyihir itu memerintahkannya untuk menghabisi Lin terlebih dahulu, karena gadis-gadis di sana dianggap bukan ancaman berarti. Mumu heran melihat pemandangan aneh itu, mengira sang penyihir tega mengorbankan temannya sendiri. Tapi Lin langsung memperingatkan mereka untuk mundur, karena dia mencium aroma sihir hitam yang sangat pekat dari tubuh musuh. Dia menyadari bahwa orang-orang di hadapan mereka adalah para pendosa yang sengaja bersekutu dengan iblis jurang maut. Mereka membuang bakat murni demi mendapatkan kekuatan kegelapan yang berkali-kali lipat lebih dahsyat. Sambil menjelaskan bahwa musuh telah kehilangan kemanusiaan dan kini menjadi ancaman nyata bagi ras manusia. Linnya tidak membuang waktu sedetik pun untuk langsung bersiap melepaskan serangan pamungkas terbarunya. Dia merapal jurus barunya, pembalik pemulihan dewa bencana turun, yang menyemburkan ledakan energi api membara ke arah lawan. Namun sang penyihir musuh masih sanggup menahan gempuran dahsyat tersebut. Dia tertawa dan mengejek Linnya sangat lemah, karena tidak bisa merapal mantra sendiri. Dia mengendalikan si pembunuh untuk merebut paksa semua peralatan tempur mahal milik tim Linnya. Sekarang juga. Kalian lihat ini kan? Sadis banget. Asasin itu maju tapi tangan Lina langsung menembus dadanya dan membakarnya dari dalam. Penyihir yang shock berat langsung berteriak menyuruh penyembuhnya beraksi. Namun sang penyembuh menggeleng pasrah karena si pembunuh sudah tewas seketika. Wajah penyihir itu memucat ketakutan. Heran, bagaimana bisa pemain level 10 memiliki daya serang sekuat dewa kematian? Hal itu mustahil terjadi kecuali jika Linir juga bersekutu dengan iblis jurang maut. Tapi dia akhirnya sadar kalau musuhnya ini bukanlah profesional biasa yang bisa mereka remehkan. Begitu saja, dia berteriak panik menyuruh sisa timnya kabur, karena Linir bukanlah manusia. Namun Linir menegaskan tidak ada satupun dari mereka yang bisa lolos hidup-hidup setelah bekerja sama dengan iblis. Dia menghujani mereka dengan pancaran cahaya bintang dan neraka runtuh hingga darah musuh habis tak tersisa. Mumu berkomentar bahwa jika mereka tidak melawan, nasib mereka pasti akan berakhir mengenaskan seperti itu. Baiju bingung bagaimana mengurus jasad mereka agar tidak ketahuan asosiasi. Namun Linia menjelaskan bahwa asosiasi tidak akan peduli karena para pendosa ini tidak diakui oleh organisasi manapun di dunia. Sambil memeriksa barang rampasan, Linia menemukan tiket masuk Dungeon tingkat malapetaka. Dia teringat Dungeon ini pernah menjadi ujian para profesional karena tingkat kesulitannya yang luar biasa menakutkan bagi semua murid. Bahkan tidak ada tim penyelamat yang mampu menyelesaikannya. Bos kedua Dungeon tersebut, Ksatria Kutukan Kegelapan, benar-benar menjadi momok dan penghalang besar bagi seluruh siswa yang ingin naik pangkat. Meski begitu, para siswa tetap nekat mencoba demi mendapatkan hadiah langka dari penyelesaian. Pertama tanpa cacat, hadiah itu berupa kunci rahasia untuk membuka Dungeon tingkat bencana bernama Sarang Terlupakan. Sambil memegang tiket itu, dia memutuskan untuk menyimpannya terlebih dahulu dan fokus pada misi Dungeon baru mereka. Mumu langsung mengenali tempat itu sebagai hutan kematian raksasa yang sangat misterius. Lina menjelaskan bahwa mereka baru akan masuk setelah waktu tunggu kemampuan Baiju selesai. Ini penting agar mereka bisa mendapatkan tiket sarang terlupakan sekaligus menaikkan level ke tingkat 10 di sana. Dengan santai Baiju bertanya, apakah jasad para penjahat itu harus dibakar atau dipotong-potong agar tidak meninggalkan jejak? Mumu mendesah pelan. Membayangkan alangkah mudahnya jika salah satu dari mereka adalah seorang pemanggil. Karena mereka tinggal memberi makan monster peliharaan dengan jasad-jasad itu. Lina menatap ngeri ke arah mereka sebelum akhirnya memutuskan menggendong jasad-jasad itu untuk dibuang ke dalam Dungeon agar mendingin bersama Dungonnya. Mereka berdua akhirnya setuju dan mulai ikut menyeret tubuh-tubuh itu ke dalam gerbang Dungeon. Setelah pekerjaan berat memindahkan jasad selesai, Lin mengajak mereka kembali ke akademi untuk beristirahat sejenak. Begitu energi bayi kembali stabil, barulah mereka akan menuju lokasi rahasia yang bisa membawa mereka ke tingkat bencana tertinggi, demi mendapatkan kekuatan tak terbatas di masa depan. 1 hari berlalu dengan cepat saat mereka bertiga menikmati makan malam santai bersama. Mumu mengeluh betapa mereka tidak pernah punya waktu santai sejak pertama kali membangkitkan bakat sihir mereka. Lina menenangkan dengan berkata bahwa mereka
masih bisa mengumpulkan koin saku dan berjanji akan kembali ke sini setiap kali butuh liburan. Tapi Mumu menolak karena dia harus berhemat demi membeli peralatan baru. Mendengar hal itu, Baiju berbaik hati menawarkan diri untuk membayar semua makanan kali ini. Lina tertawa senang, lalu memanggil pelayan restoran. Namun pelayan itu membawa sebuah kabar yang mengejutkan. Tagihan mereka rupanya sudah lunas dibayar orang lain. Saat menoleh ke belakang, sosok misterius bernama Yan berdiri menyapa mereka. Dan petualangan seru ini baru saja dimulai, nantikan kelanjutannya ya. Kalian dan aku bakal menyaksikan momen gila saat perwakilan aliansi profesional dan ketua sek Ling Yun menemui tim Yen. Yan cuma tersenyum ramah, lalu langsung mengajak Lin bergabung. Ajakan bergabung ke sek Ling Yun ini adalah jalur cepat masuk aliansi profesional. Penawaran emas itu jelas bikin mereka bertiga shock berat. Apalagi Linir merasa dirinya bahkan belum mengikuti ujian resminya. Dia beralasan kalau langsung setuju, orang-orang bakal mengira dia pakai orang dalam tanpa membuktikan kekuatannya. Yang malah bikin aliansi dicurigai publik. Dia pun memutuskan menolak tawaran itu karena sudah punya rencana sendiri. Yan sangat memaklumi keputusan bijak tersebut dan tidak sabar menunggunya di aliansi. Dia bahkan menawarkan bantuan kapan saja, sambil menantang duel adil setelah Linir bergabung nanti. Lena mengangguk antusias memikirkan peluang baru ini. Mereka lalu bersiap di luar, mengerahkan seluruh kekuatan setelah memberi kode ke Baiji. Sistem pun memberikan peningkatan status khusus di setiap keberhasilan Dunyan. Menggunakan kunci kuno, Linir membuka hutan kematian raksasa hingga portal hijau menyala. Tingkat kesulitan level bencana membuktikan kalau tempat ini sangat berbahaya. Daratan penuh kabut kematian ini seolah tanpa ujung. Mumu menjelaskan kalau Dunyan ini terpisah dari area rahasia raksasa lainnya dan tingkat kesulitannya sangat mustahil ditandingi Dunyan biasa. Benar saja, monster prajurit gugur berwujud roh mulai bermunculan dan langsung menyerang memakai jurus tebasan melompat. Mumu langsung maju ke depan dan meminta Linir membiarkannya menangani kroto-kroto ini sendirian. Dia melancarkan jurus air mata bionik, tapi serangannya memantul balik hingga darahnya sendiri terkuras. Melihat itu, Linir menjentikkan jarinya untuk mengaktifkan sihir penyembur, sembari memperingatkannya agar fokus memakai serangan kombinasi saja. Dia mengajari taktik bergerak yang benar memanfaatkan peralatan tempur barunya. Berkat panduan taktis Linir, kedua gadis itu sukses menyapu bersih rintangan sebelum bau busuk menyengat mendadak tercium. Linir memperingatkan mereka untuk waspada karena bos pertama akan segera muncul. Musuh tangguh itu adalah Ksatria Roh Putih level 13 berkekuatan tingkat platinum. Linir tanpa ragu merapal sihir pembalik elemen cahaya, lalu menyusulnya dengan serangan neraka runtuh. Mungu mengira monster itu langsung tewas. Namun Linir merasakan pergerakan hawa angin dan sadar ksatrianya masih hidup. Dia menyuruh mereka, "Nah, perhatikan baik-baik di sini." Karena fokus utama mereka adalah mencicil sisa darah musuh ini secepat mungkin. Kedua gadis itu pun langsung mengambil posisi tempur mereka. Mereka menggabungkan kekuatan air mata bionik dan gelembung racun sekaligus. Serangan gabungan ini terus menghantam sang ksatria hingga darahnya tersisa 800 poin saja. Di saat itulah sistem meningkat dan mengaktifkan efek pendarahan ekstrem setelah menerima luka bertubi-tubi. Seluruh status sang ksatria justru melonjak drastis saat dia bangkit berdiri. Tiba-tiba tubuhnya mulai menghilang misterius, membuat Mumu kebingungan. Apakah ini kemampuan pasif untuk menghilang di sisa darah tertentu? Baiji berteriak panik menyadari bos ini jauh lebih merepotkan dari perkiraan awal. Linir menduga ini jurus pamungkasnya. Sebelum dia kembali menjadi makhluk abadi, Linir menenangkan mereka dan meminta kedua rekannya terus memancing perhatian lawan. Sementara itu, dia mencari posisi bersembunyi strategis dengan jarak tembak paling pas. Dia menebak pola serangan jarak jauh musuh akan mirip lemparan tombak maut. Tiba-tiba, sistem kembali diperbarui saat sang ksatria memunculkan pelindung magis kuat di sekujur tubuhnya. Seperti dugaan, ksatria itu menyadari posisi Linir selalu melempar senjatanya sekuat tenaga. Tapi hembusan angin berhasil menghalau. Linir pun muncul mengaktifkan pembalik langit dan bumi untuk meningkatkan pertahanannya. Sekaligus kecepatan geraknya, sang ksatria tampak kebingungan, namun dalam sekejap mata,
Linir melesat cepat sembari memicu serangan penjara penyembuhan terbalik. Dia berniat membuktikan kepada kesatria itu kalau serangan jarak jauh tak berguna lagi, dan menduga musuh bakal memakai jurus menerjang atau menarik senjatanya kembali. Benar saja, monster itu langsung menggunakan serangan terjangan bertenaga spiritual murni. Namun Linir bertahan cerdik menggunakan teknik kurungan seni kejernihan. Statusnya mendadak naik pesat setelah mendapatkan poin aktif kemampuan baru tersebut. Kesatria itu mencoba kabur kembali ke posisinya semula. Tapi Linir malah menyeringai lebar karena tahu musuh sudah masuk perangkap. Begitu melintasi batas area, sisa darah lawan langsung terkuras habis. Dan seluruh kekuatannya melemah drastis karena durasi jurusnya habis. Kalian pasti mengira dia lolos. Sayangnya Mumu keburu menangkapnya dan menantang keberanian si monster untuk kabur lagi. Akhirnya, Linir merilis sihir penyembuh ilahi berpadu serangan neraka runtuh untuk menghabisi sang ksatria. Sistem memberitahu ksatria roh putih tumbang dan tingkat level Linir naik ke 9. Baiji ke-7 dan Mumu naik ke level 6. Sensasi kenaikan tingkat ini luar biasa. Dan Linir menyatakan tantangan sulit ini takkan bisa diselesaikan sendirian. Dia langsung mengarahkan tim untuk mengikuti penunjuk jalan. Menuju lokasi bos kedua, anehnya saat melihat ke atas, petunjuk jalan itu mendadak hilang tanpa bekas. Tiba-tiba saja, sulur tanaman merambat seperti tali raksasa menjerat kaki mereka, lalu menyeret mereka masuk ke dalam jurang gelap. Linir menyuruh semuanya berguling saat mendarat agar tidak terluka. Mereka bertiga selamat sampai dasar jurang, sementara Linir bersiap menghadapi kedatangan guru terkutuk yang legendaris. Namun serangan mendadak cahaya bulan langsung hantam Linir tanpa sempat diperingatkan. Notifikasi sistem mendadak muncul, mengabarkan kedatangan monster baru berkemampuan mematikan. Level 15 dengan bakat berlian murni yang berjalan mendekatinya. Linir berteriak geram, karena sudah sering mendengar reputasi kejam monster pembantai murid-murid. Akademi ini dari rumor muncul tanpa peringatan, monster itu menyerang Linir begitu cepat, sampai mustahil dihindari tepat. Waktu, Linir berteriak panik memperingatkan Baiji dan Mumu, agar tidak sekadar menghindar, melainkan menahannya langsung. Saat salah satu dari mereka terkena tebasan mautnya, Mumu langsung memapahnya sambil berharap poin pemulihan mereka masih cukup. Dia khawatir tanpa dukungan sihir penyembuh Linir yang sedang tersegel, mereka tidak akan bisa pulih tepat waktu saat Linir melancarkan serangan balasan. Namun anehnya, meski kekuatan Linir sudah berlipat ganda, dia tetap gagal menggores darah musuh. Mumu terpaksa menahan 2 serangan racun dan es sekaligus demi memangkas sepertiga kekuatan serang monster tersebut. Linir menyusul dengan tebasan ketiga, lalu mendarat perlahan ke tanah. Sembari memperingatkan kalau kekuatan guru terkutuk ini benar-benar gila. Mereka harus tetap fokus saat monster itu bangkit kembali mengalirkan energi kutukan ksatria. Kegelapan ke dalam mana miliknya. Melihat bahaya itu, kedua gadis cemas memikirkan keselamatan Linir. Dia membalas dengan berteriak agar mereka fokus pada rencana awal dan berjanji akan menahan serangan monster tersebut sekuat tenaga demi melindungi Baiji dan Mumu. Walau musuh memiliki pertahanan tebal bak Tang Baja, Linir berniat memancingnya berlari ke sana kemari sampai kehabisan mana. Dia pun kembali merilis teknik penjarahnya, sambil menebas lincah menghindari terjangan lawan. Mumu berkomentar kalau monster sekuat ini biasanya hanya muncul saat fenomena pembalikan surga dan maut terjadi, yang diiakan Linir sebagai bintu serangan balik terkuat dari bos tangguh penahan kerusakan fatal. Sambil menyeringai penuh rencana, Linir menyadari meski lawannya berdarah tebal dengan kekuatan absolut, yang mereka butuhkan hanyalah mengulur waktu. Mendadak muncul pemberitahuan kalau pengalihan perhatian berhasil dilakukan, dan sisa darah guru terkutuk itu langsung merosot drastis hingga tersisa 950 poin saja. Linir tersenyum puas memperingatkan si monster kalau lawan sejatinya ada di depan mata, lalu terus menggagalkan serangannya. Dia melasatkan jurus penjarah maut sambil menyuruh monster itu mati seketika lewat tebasan telak ke tanah. Monster itu berguling tak berdaya sebelum notifikasi kemenangan atas guru terkutuk akhirnya menyala terang di layar sistem mereka. Kutukan Kesatria Hitam pun lenyap sepenuhnya dari kastil kuno dan misi sulit mereka dinyatakan sukses besar. Kegembiraan meluap saat Baiji bersemangat mengusulkan memanfaatkan sisa kekuatan sang guru. Tentu saja,
Kalian dan aku tahu ini berkat kerja keras tim mereka saat Linir mengusap lembut kepalanya dengan bangga atas kemenangan gila melawan bos-bos tangguh ini. Yo, kalian harus dengar ini. Bos kayak gini emang ngasih pencapaian luar biasa kalau dikalahkan. Tanpa celah. Tapi pas Mumu mau menyela omongan mereka, tiba-tiba sistemnya terus mengirimkan pesan tanpa henti. Ternyata semua ini belum selesai. Mumu sampai bertanya-tanya, apa ada hal yang lebih luar biasa lagi? Tiba-tiba muncul notifikasi berlapis emas yang mengabarkan kalau mereka berhasil mendapatkan tiket masuk ke dunia tingkat katastrof yang sangat berbahaya bernama Saran. Terlupakan, ditambah lagi, server simulasi asli alias si penjaga gerbang sekarang bakal membukakan jalan masuk itu untuk mereka. Lin tersenyum sinis dan pamer kepada mereka bahwa mengalahkan bos tanpa celah bakal memberi hadiah luar biasa, termasuk dibukanya gerbang sarang terlupakan. Tapi di dalam hati, saat dia mulai berpikir tentang menyelesaikan tugas ini, mendapatkan tiket masuk, dan mengubah pengaturan gerbang, dia penasaran bagaimana reaksi orang lain nanti saat mereka semua mulai melangkah masuk ke dalam dunia. Perhatian Mumu malah teralihkan oleh kupu-kupu yang bersinar indah. Baiji kemudian bertanya, apa ada masalah, atau ada orang yang perlu mereka bantu? Dia bilang mereka tidak usah khawatir soal monster. Guru terkutuk, karena tugas itu sudah diselesaikan dengan sukses. Lin kemudian bertanya, apakah mereka semua sedang berlatih untuk menjadi profesional? Lalu mengajak mereka segera bergerak maju menerobos dungeon ini. Setelah beberapa waktu membersihkan sebagian besar monster, mereka akhirnya sampai di ujung hutan. Tempat ini terasa sangat menyeramkan karena hanya ada satu sarang bos besar tersisa. Bos terakhir ini mungkin terlihat menyeramkan seperti Godzilla dengan kemampuan penghancur bumi. Tapi dia sebenarnya cuma makhluk bodoh. Ketika Baiji bertanya tentang panduan untuk terus menempel di kaki kiri dan memotong kukunya, Lin bilang itu yang harus dilakukan. Nah, perhatikan baik-baik. Sekarang bos raksasa mirip Godzilla muncul. Mumu berteriak panik mencoba memberitahu rencana mereka. Dan saat dia BRSEP menyerang, Lin memotongnya dan bilang mereka tidak akan memakai rencana lama. Sambil tersenyum, Lin berniat membiarkan guru terkutuk yang bekerja. Lalu berteriak memanggil Ksatria Kegelapan. Terkutuk sosoknya langsung muncul dari kegelapan. Lin berteriak memerintahkan Ksatria itu menyerang. Bos raksasa membalas dengan tebasan cahaya bulan, mengurangi darah sang Ksatria Kegelapan yang kemudian mengamuk dan menyerang balik dengan rentetan pukulan raksasa. Keduanya saling baku hantam tanpa ampun. Lin kemudian menyuruh Mumu mengeluarkan jurus pamungkasnya dan meminta Baiji memberikan sihir penguat untuk mereka. Semua, Mumu menyerang menggunakan tebasan pedang api, sedangkan Baiji meremukan musuh dengan racun bionik. Lin menatap tajam ke arah bos dan bersiap mengakhiri pertempuran ini dengan mantra jatuh ke neraka hingga bos besar itu akhirnya tewas. Saat notifikasi level muncul menunjukkan Lin naik ke level 10, Baiji level 7, dan Mumu level 8, mereka langsung berpelukan erat. Baiji berteriak heboh karena belum pernah melihat seseorang bisa naik 2 level sekaligus. Baginya ini sangat luar biasa. Dia memeluk Mumu dan menyebutnya sebagai pembawa keberuntungan. Sementara Lin membaca statusnya, dan berkata itulah alasan utama dia merekrut Mumu. Saat peti berlian terbuka, mereka mendapatkan keahlian tingkat berlian, perlengkapan platinum, serta 15 poin atribut bebas untuk masing-masing anggota tim. Mereka mendapatkan pelindung dada Ksatria Putih Platinum, tombak Ksatria Roh Putih, 3 abu sumsum, perlengkapan jantung raksasa, serta kemampuan pelindung raksasa selama 5 detik. Selain itu, ada juga efek penghancur pelindung untuk senjata dan kertas petir. Terakhir, ada jurus eksklusif pendeta bernama Air Pasan yang bisa menyembuhkan sekutu dalam 2 menit. Lin melihatnya dan merasa jurus ini lumayan. Bakat pembaliknya memang tidak meningkatkan kemampuan ini. Tapi jurus tersebut sangat berguna untuk mengendalikan bos. Setelah pembalikan, senjata seperti tombak akan melemahkan lawan sekaligus membuat gerakannya sendiri jauh lebih cepat. Sihir pemulih itu juga akan sangat membantunya. Jadi dia harus segera mempelajarinya. Lin menyadari bahwa pembalikan langit dan bumi miliknya benar-benar gila karena bisa mengubah esensi dasar suatu jurus. Kalian pasti tahu kan
Apa yang bakal terjadi kalau info gila ini bocor? Lin memberitahu gadis-gadis itu bahwa dia harus melapor ke akademi tentang monster yang hilang. Sambil tersenyum licik, ini pasti bakal bikin gempar. Keesokan harinya, di ruang kepala sekolah, sang kepala sekolah berteriak tidak percaya mendengar Linya berhasil menghabisi raksasa di dalam. Dongyeon, sambil menggebrak meja, dia menuntut detail lengkap tentang raksasa tingkat bencana level 5 dengan peringkat ganda S tersebut. Stafnya membenarkan hal itu dan menceritakan bahwa Linya langsung menelponnya setelah beres. Dan pihak berwenang pun sudah mengonfirmasinya. Linya bahkan mendapatkan tiket masuk ke sarang terlupakan. Dia menjelaskan bahwa sejauh ini baru ada 73 profesional manusia yang berani masuk ke sana dan 34 diantaranya gugur. Mereka yang gagal tidak akan pernah bisa kembali lagi. Pria berkacamata kemudian menyarankan agar Linya masuk saat dia masih tertahan di level 15. Sebelum naik ke level 16, dia adalah aset berharga bagi aliansi, tapi di dalam sana dia harus berjuang sendiri. Kepala sekolah merasa ini sangat luar biasa dan seluruh akademi harus berterima kasih padanya. Dengan menggelar upacara penghargaan, dulu dia sempat menyarankan agar Dongyeon itu disegel saja. Namun ditolak mentah-mentah. Pria berkacamata menimpali bahwa kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Jadi siswa lemah memang layak disingkirkan. Aliansi tidak akan mau membantu mereka yang tidak berguna. Tiba-tiba seorang staf perempuan mendobrak pintu sambil meminta maaf pada kepala sekolah. Lalu menunjukkan ponselnya tentang masalah darurat yang terjadi. Mereka sedang menghadapi masalah serius terkait tim Linya. Setelah pertarungan itu, media langsung heboh dan menyebut Linya sebagai iblis jahat karena beberapa orang merekam bakat bertarungnya yang dianggap curang. Gadis itu setuju kalau Linya adalah murid yang hebat. Tapi pihak sekolah harus segera bertindak untuk melindungi nama baiknya karena dia adalah kebanggaan akademi mereka agar reputasinya tidak hancur. Kepala sekolah menenangkan Sumu dan paham perasaannya. Pria berambut putih itu berjanji akan langsung memeriksa kebenarannya.